Ad-dunya salasu sa'atin. Ad-dunya salasu ampasin. Dunia niki arak telu saat. Dunia niki arak telu napas. Itu pengendikan beliau dalam kitab Minhajul Abidin. Saat pertama atau napas pertama sudah hilang sirna. Wa telang wa napas pertama. Barang ilmu yang kita miliki sudah hilang. Makin niki kenyangkan tengering li napas kedua. Itu sebabnya beliau ngendika hati-hati kata beliau. Kenapa? Sebab banyak orang yang tidak bisa nyampe kepada akhir napas kedua. Baru menganjak napas kedua, maka datang maut. Inna lillahi wa inna ilaihi. Niki pausan Imam Ghazali. Hati-hati kata beliau, siap-siap. Tiang pelungguh sedang berada di dalam napas kedua. Itu sebabnya, kata beliau, tidak ada segelintir manusia pun yang dapat menjamin dirinya bahwa besok masih hidup. Atau karing 2 jilo masih hidup. Tidak ada segelintir manusia yang bisa menjamin dirinya masih hidup. Itu kata beliau. Kenapa? Karena mati diki adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagu masin bayar sakana sa bajang-bajang lagu. Kita aja masih terbajang di eman. Din kanggo din. Makin tiang matur. Din kanggo din. Jadi beliau mengingatkan tiang pelungguh sami, hati-hati, siap-siap. Kata Imam Ghazali. Apa makna siap dalam peringatan beliau? Makna siap niki, mari kita amalkan tujuan daripada hidup di muka bumi ini. Tujuan hidup yang sebenarnya adalah lita'abbudi ilallah. Tujuan hidup semula di dunia niki beramal dan beribadah kepada Allah. Dia tua tadi kayang sida-sida Allah Ta'ala ya himpun-himpun harta doang di dunia. Atau peta gelar-gelar jabatan seatas doang. Utamanya lita'abbudi ilallah. Beribadah kepada Allah Subhanahu. Itu tujuan hidup. Pengendikan dari Allah, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tiada aku jadikan jin dan manusia di muka bumi ini illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Inilah tujuan hidup yang sebenarnya. Lalu Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bergegaslah kalian mencari maghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelap gamak peta boyak pengampunan dasida Allah. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Sesungguhnya surga itu diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala seluas bumi dan langit. Untuk siapa? Uiddat lil muttaqin. Bagian daripada hamba-hamba yang bertakwa. Jadi sorga niki hanta
tekapling dengan sak bertakwa. Yang pun den bau terbayar si 100 rupiah. Ni kemurak simbaya surga tu timuk lagu. Dia menah nyugun jok masjid madrasah 100 surga ni. Dek masih jauh. Uiddat lil muttaqin, bagian hamba yang bertakwa. Yang mana dinamakan orang yang bertakwa menurut Al-Quran? Takwa niki ada 2 dimensi. Yang pertama dinamakan dimensi iman, yang kedua dinamakan dimensi ihsan. Dimensi iman, hubungan vertikal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimensi ihsan, horizontal sesama manusia. Dedua niki jaga solah-solah. Kemas bagus-bagus, amalang kena-kena. Lamun temeli jari dengan si bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hubungan vertikal kepada Allah solah bagus. Kemudian horizontal sesama manusia solah bagus. Maka inilah yang dimaksud orang yang bertakwa kepada Allah. Nito timuk lagu niki jandara. Demi lain kelompok batur timuk ungkah berdeman. Demi lain organisasi ndek ngeraos. Salah besar. Jauh daripada predikat tak. Sila napi-napi kelompok. Apa-apa organisasi. Sila tu bersatu dia. Sengat selaput sopo. Bimbingan Al-Quran sopo. Nabi kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sopo. Kiblat sopo. Selaput sopo. Dia narak jalan dia pecah belah. Nah, itu yang dimaksud dengan takwa. Lagu lamun takwa tanggap cara tinggal jak lain. Membe takwa takut istri 2. Dia banding ngembuk. Yo mak waran niki dekat balik. Jangan lebur HP sin tertujak. Gara-gara wah halo sayang muni tekan mutinte si sedina lek pawon nu ngeraos dari jadik setia mu tertujak tampi HP. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Itu yang dimaksud dengan takwa. Berapa orang dan apa tanda-tanda atau ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharrah. Dengan si sugulang harta benda kepeng benang di jalan Allah. Si bangun masjid marak tadah tegak nik. Si bangun madrasah marak tadah niki. Dalam keadaan susah dan senang selalu ikhlas. Apalagi ini ya senang. Susah pun ada ikhlas. Itu ciri orang yang bertakwa. Dalam keadaan susah dan senang dia ikhlas mengeluarkan uangnya, harta bendanya di jalan Allah untuk pembangunan sarana-sarana ibadah. Niki ciri pertama orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza. Dengan si tahu anda gedek ndek nejelap lalu sili, sabar apapun bentuk rintangan. Paling ruwet rintangan tuang guru searah bangun arak bayar rintangan. Lagu muntasabar Allah bersama kita.
Wal kaziminal ghaiza, dengan si sabar dalam menempuh segala macam bentuk ujian, dia selalu menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah ciri kedua daripada orang yang bertakwa kepada Allah. Jamaah bini, dia degirang silih. Sabar nggih. Sanggup sida sabar? Alhamdulillah. Kari seberak waya jaga wah dengan ya pinal makut ya. Arak nalat makut ni ke? Andin sida terjauang madu de minwah. Hingga semua. Alhamdulillah. Ia tanda dengan bertakwa. Ya? Apapun bentuknya kita bersabar. Alhamdulillah. Andin tiang nina madu 4. Andin tiang nina. Kembeen. Dek kawa umbak dengan mama. Prah. Ngeros nain tulik tanah. Munluah 4 kancan tumbak keringan. No. Andin tiang nina jak silak kakak ni kebaik. Nggih. No. Lagu Arab niki de dekat Bali tiang iya taji niki. Muntiang cerita entan saya reda te pemadu yang berbau li bawa benderan Sidi Fatimah. Ndek kok. Aran bertedong si daun punti. Si ndek melelat. Sebenarnya adik tengiring sabar dalam bentuk apapun. Ya kena wal kaziminal ghaiza, sabar dalam menempuh segala macam ujian. Niki ciri kedua daripada orang yang bertakwa. Yang ketiga, wal afina 'anin nas, dengan si murak maapang salak batur. Ini orang kesekat maapang salak batur. Jangka bertahun-tahun. Lain 2 periode pihak kepala desa masih ndek berdeman. Kembali dia nak dukung delai dia pun. Dek kanggo dek. Orang yang memberi maaf tanpa dimintai maaf, dia sudah memaafkan teman lain, itulah paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanggup maafang selaki di jamaah bini? Alhamdulillah. Sanggup dah maafang silak weh. Ya? Itu makna daripada wal afina 'anin nas, selalu memaafkan kesalahan teman lain. Ara ento timu pihak tiang amat sai taran Haji Hasbullah bercerita 7 tahun 7 balit di Nuh Ngeraos dari tinak tuan. Lagu nganak jak birang kemis. Tentang ketuan bapak kan terkena ndek berdeman li ina tuan. 7 tahun 7 balik tanak ni ko Ngeraos. Lamun menu berbentan. Kan bilang tahun nalo ina netes. Lah senung jandek payah Ngeraos sun peta gede nun. Petang diri wah. Net payah mupakat endah. Luar biasa. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Itulah takwa menurut Al-Qur'an.
Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Pelengguh tiang sami ningki sedang berada di alam ketiga. Alam dunia niki alam ketiga. Kalau bahasa tasawufnya alam syahadah. Kenyang lalu teli alam syahadah. 5 alam tahu tengiring irup. Hidup pertama di alam ruh. Masih tanyong jari lain. Betau li alam ruh. Ia pertama kali terkenal ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi pengendikan dari Allah, alastu bi rabbikum. Qalu balah. Dalam ayat lain, alastu bi rabbikum qalu wa rabbuna syahidna. Pengendikan dari Allah. Nde apa aku nenek etati baik pengendikan dari Allah. Kenyangkan sudah li alam roh. Selapuk tenika berjawab qalu wa rabbuna. Onggih nyandang pelongo kaji Tuhan kaji Allah. Selapuk nih. Berarti tiang pelungguh senamian dari alam roh sudah mengenal Allah. Wah tak makrifat jok dasida Allah Subhanahu. Ia tak perlu pertahanan sampai di dunia ini sampai di yaumil hisab. Entan sakwahwikan makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita pertahankan. Li alam roh nika tefaran aran alam sante. Kembali nampun tefaran alam sante, ndek tersusah lo Peter rezeki sekedar tu berzikir, bertasbih, bertahmid, besuh. Itulah makanan di alam ruh. Kemudian Allah proses tiang pelungguh Islamian melalui rahim ibu. Di rahim ibu masih jua tebaran aran alam sante. Nabi jadi sangun telik tianina li rahimina sari makanan ibu. Ia terima ke dalam rahim. Pira bulan terproses sida Allah SWT li dalam rahim ibu. Nunasang jama bini di dah bertian tiang. Pira sebiasa dengan betian. Siwak bulan 10 jelo. Sebiasa orang hamil. Sekurang-kurang hamil pira 6 bulan. Seluik-luik hamil pira 4 tahun. Saya seperti anak 4 tahun. Imam Syafi'i rahimakumullah. Imam Syafi'i ande mangkin yo teken wah namun 4 tahun. Sangka pengendikan ibu ni si Imam Syafi'i arang kelelahan tergandong Imam Syafi'i si ibu ande. Jangan dengan ketahuan basung liwat. Ai gamak tati aruan sugunane. Arang kelelah karena si etati 4 tahun. Di sana kelihatan karahmahnya Imam Syafi'i. Sabarina dengan tutup kitabnya kan karang kitab. Sabarina dengan tutup tafsir. Yang karang tafsir 30 juz. Mudah-mudahan enggak marah di luar makan ni kibi jamar Imam Syafi'i dan syarat di tengah haji lemak. Berdua syarat. Dalam riwayat ibu ni si Imam Syafi'i selama hayatnya di nuah batal wudu. Pagi baca Quran, solat, malam baca Quran, solat.
berdoa kepada Allah. Ia pun berbicara Imam Syafi'i. Makin niki jak sekat batik. Kembik. Demi mulai ngidam doang jamah bini tipi tu pedasang nama. Saya rada anak itu ni sa posian tu. Jubes. Pemain ulung luar Islam. Saya rambi jandi bu titik sendor aja kan. Namakan anak cucu kita dengan yang bernuansa Islam. Bulan si waliwat tiang tundang nyukurang kanak baru oleh Singapura. Saya ran bayi saya tercukur. Dewa Hibrata. Astagfirullahaladzim. Mbete ngembut nama tati. Do Singapura. Anak dengan luar Islam. Dengan Bali. Salin tati inde iya. Oh lah mau kena kerja solah bapak. Inde solah dia aja. Adik berbau li agama Islam. Sebab lamun berbau nama Islam dengan Islam, nama Islam paling jelap mau syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam era di padang mahsyar. Lamun jauh li nuansa Islam ja sekat mau syafaat Nabi era. Ampurayan. Kelai telik padang mahsyar doang menurut satu riwayat 1.500 tahun. Tindih bertindih 500 tahun. Ia tersuruh terperintah si Allah Ta'ala seling sahur juluk 500 tahun. Wan senuk ngantos hari jam pengadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala 1.500 tahun. Nah, dengan begitu lama kita di yaumil hisab, napiat kira-kira ya harapan tidak ada lain adalah al ilmu dait amal. Lain sini ke jawaida. Yang penting ilmu di amal niki sila. Enggak entau beala bantal pelungur yang sami masuk liang lahat, masuk padang mahsyar ilmu amal. Niki. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Jari siwa bulan 10 celo dengan biasa hamil. Namun Imam Syafi'i 4 tahun. Nah, setelah pelungguh sami 4 bulan dalam rahim ibu, pengendikan dasida Allah, summa min nutfatin summa min alaqatin summa min mudghah. Jadi setitik air 40 hari 40 malam. Berpindah menjadi darah 40 hari 40 malam. Berpindah lagi menjadi daging 40 hari 40 malam. Pira jari niki 3 kali 40 120 hari sama dengan 4 bulan. Yang tua 4 bulan, ya tiupang ya pok nabasan dengan toak laik, tok tek batang arah. Bahasan dengan toak laik. Sebenarnya jauh lalu beda di kelampan manusia. Tok alam roh kena. Tek alam dunia, alam rahim. Arah wah tamer roh. Jadi demi 4 bulan di dalam tian ina, ia tu tentang roh sida-sida Allah Subhanahu sekaligus dengan janji. Ketika yang malaikat sida-sida Allah jauang pelunggu tiang sami janji 4 janji. Janji pertama kan ngonek tia irup li dunia niki. Nanti terjanji 60 tahun ke 70 tahun dan seterusnya. Sudah dipatok sedemikian rupa.
niki menurut ketentuan janji. Si kedua, keputusan tentang rezeki. Tidak membela intek pete waktu putusan niki. Sudah dipatok. Si ketelu, liku hidup, perjalanan hidup. Misalnya tahun sekian akan menunaikan ibadah haji. Sepulang dari Masjidil Haram atau dari Makkah akan menjadi anggota dewan. Warak doang oleh lain. Yang pun mun kalah terpilih kanggo sili. Sehingga itu bukan itu ketentuan Allah. Seolah-olah silik dah sida Allah lamun dek narak nasib. Karena segala sesuatu itu adalah dipegang Allah, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Narak niki. Itu namanya liku hidup. Wan sajari calon dewan Malik narak perjanjian di Allah Ta'ala berombok merari. Payun doang. Kenapa? Karena dia sudah berjanji di saat rahim ibu. Yang penting kagak ngomeh jamaah bini. Seolah-olah tengomeh kehendak takdir Allah. Solah-solah. Untuk ngaji jasila. Andai sudah terjauh ang dua bersekali-kali alhamdulillah rabbil alamin. Lam. Itulah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Janji yang keempat, jelun tiak tama kubur. Mbembelin tak besuntik. Ini. Mbembelin tak berat. Marak bahasa tinggal di majojok Amerikan. Nembau toat. Karena itu keputusan ketentuan janji kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian diminta tengwawar siwak bulan 10 jeluh. Yang ke malam sejaga suku yang kenyeluh jaga. Berembe kesakit nina, berembe keberat kesakit ni ibu inak ngelahiran. Jangan telang dunia si sakit. Ya pun di dalam riwayat, lamun nina tebesuruk sekali, amak tebesuruk 2 kali, pati anina sekali besuruk di tamak 2 kali. Dalam riwayat. Ya, enggak. Kembek nampun menu. Karena pelinggih sami 2 kali dengerang. Ngerang sak lahir, musak tetika. Dait ngerang musak anak kesakitan. Lamun jamaah laki pengereng sak lain jaga lat. Dino berubah. Iya pun 2 kali ngempoh ni ya, bau ndek tetimban. Sekali sida ngempoh, sida berjulu tetimban. 2 kali dengerang. Ngereng senang, ngereng sakit. Mana? Kanggo tadah. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Jelun sak lahir niki tiang nunasang juluk tiang begetuan. Arak kira-kira jauh mobil dia melahir oleh tianina niki di luang maka. Arak jauh kepeng. Tu timu ndarak. Selapuk bertelanjang. Hanya yang kita bawa di saat lahir ada 2 hal. Besi pertama genggaman tangan. Si kedua ucapan tangis. Hea, hea, hea. Sambil menggenggam. Apa yang digenggam? Janji kita di alam roh dengan Allah. Apa yang kita tangis? Bau kenondek siti laksanang janji di alam roh di dasida Allah. 2 hal.
Kira-kira arak ndek nangis lahir dikili lawang maka? Padan tu timu nangis doang. Mun ndek nangis dia dako ada lahir. Okay. Yang ditangis adalah janji Allah di alam roh. Bau kenondek sehingga laksanaan. Yang digenggam janji Allah, yang ditangis bau ndek nasi tiak laksana yang janjin Allah. Orang nikah. Yang bonde mentuah li dunia niki sangat berat. Iya pun teparat. Alam dunia ini alam yang sangat berat. Kenapa dia berat? Dua hal ya tengiring siapang. Dua hal ya tengiring repotang. Sangun telik dunia, sangun telik akhir. Temaju lalu dunia lupa akhirat bahaya. Akhirat lontu lapah. Inilah dunia berat. Itu sebabnya pandai-pandai mengatur waktu. Sebahagian waktu untuk beribadah kepada Allah, beramal. Sebahagian waktu untuk cari rezeki. Pandai-pandai mengatur waktu. Jangan sampai terlena dengan dunia. Kenapa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia ini kalau dibandingkan dengan kesenangan akhirat kelak yang beribu berjuta tahun, lamun kesenangan dunia hanya sebentar saja, ibarat kita mimpi. Kesenangan dunia seberak. Lagu banyak tetukah kesenangan dunia seksi berak, isi akhirat yang berjuta tahun. Banyak. Coba sila namun arak sinyal kepeng jam bulat bongkor dah. Nah ni mun tirak ngaji jane di sejam bae ngantok. Arak sak ngomong dan sebagainya. Itulah dunia. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Teka-teki ulama tasawuf napi pengendikan dalam hidup di dunia ini tarjun najata wa lam tasluk masalikiha innas safinata la tajri 'alal yabis. Teka-teki ulama tasawuf katanya mau jadi orang selamat dunia maupun akhirat, tetapi dia tidak mau menyelusuri jalan keselamatan. Mana bisa kita selamat? Tak bisa lah. Bahasa Malaysia lain pelai. Tidak jari dengan selamat. Karena dalam hidup ini di dunia ini ibarat kapal laut di atas darat. Tahu kena belayar kapal laut di atas darat? Nggak tahu. Begitu juga tiang pelunggu. Lamun tekayun jari dengan selamat, sila selusuri jalan keselamatan niki lewat ibadah, lewat beramal, membangun sarana ibadah, marak tadah tegak niki iring tuang guru. Inilah yang mengajak kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Alam dunia alam berat. Nah, kemudian alam keempat, alam kubur. Alam kubur niki termasuk alam yang keempat. Kira-kira di dalam alam kubur niki, araan kubur niki sebedui dan pintulasi dah. Ndara pada untuk timur ndara. Kubur niki adalah bale sempit petang mu menakutkan.
saran kubur nek. Lamun temelep menah kubur, jaga solat berjamaah. Sehingga petang maghrib niki ente ganti si menah dalam kubur era. Petang berjamaah isya subuh niki yang terganti isi menah dalam kubur. Dimenkan as-salatu khairum minan naum. Terus berangkat uduk. Lalu kejar solat berjamaah. Petang subuh niki yang pemenah dalam kubur era. Naguni salan merbot dan salatu khairum minan naum. Sayan sedak situ bersimbut. Tahu baik. Sayan sedak situ bersimbut. Ya pun lihat dalam riwayat kembik nampuk sekat separuh dengan turas lalu berjamaah. Sengak pire jak keluik bulu nirung dia tu gantung tipah setan di galang. Mending satu sekeluik bulu nirung satu galang waktu ditipah. Tahu baik tak turas dalam riwayat. Yo apa ya jadi benteran ramno ada sendik girang kepangkaran subuh. Menurut ulama baca bismillahirrahmanirrahim siwa kali. Ya jadi mentera. Menurut sebuah riwayat niki jak hadis. Sai mele aparan tetap ingat atau jalanan pada waktunya, ibadah pada waktunya, bersedekah juluk li bawa langit, pikir miskin si bawa langit. Apa kena? Al-Fatihah muslimin wal muslimat. Wan senu baca kulhu 3 kali, baca Quran 30 juz. Hadis Sayyidina Ali. Lamun sekali terbaca kulhu, sok makan terbaca Quran 10 juz. 3 kali terbaca kulhu, sok makan terbaca Quran 13 juz. Hadis Sayyidina Ali. Nah, ia pengendikan Nabi. Wah niki, ia empok baca kul a'udzu birabbil falak ayat 11. Kul a'udzu birabbil. Apa maksud ayat 11 terbaca karing satinduk? Sai baca ayat 11 sendek neman tinduk, karing saya tinduk, insyaallah ente jauh ang langan le kena seher. Ia aparat penolak seher. Ia menteran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi wah bakat si seher laik di lingkup Madinah sepaling laut. Jangka mungkin niki masih meruanai darat ruang lingkup Madinah salau. Ia tahu bersiram Rasulullah, ia tahu terdait jatuh bulu nerarat suat, mun tepepit cari solat si jahiliyah ahli seher, mun tetamaan ilmu seher langsung sungkan Rasulullah. Jangan berdatang berjango Jibril di malaikat maut. Si sungkan Rasul. Beketuan Jibril jok malaikat maut. Wahai maut, apakah sungkan saya meninggal Rasulullah? Ende. Namun mano? Arak wat, arak. Uang bakat si seher toliko Madinah salau pengendikan Jibril. Mbeta wat, lihat Nabi sendiri. Ia pun mentangi Rasulullah demi rengah Jibril ngeraus dari malaikat maut. Maka te para nagu taat pengendikan Rasulullah kan sampun pelungguh ticanin Quran sida-sida Allah ayat 11. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. 11 ayat. Diminuah pao sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 11 ayat langsung terbuka buntulan jatan Rasulullah, bulu Rasulullah serta tamang seher, langsung sehat Rasulullah, langsung uduk solat. Iya, jari isi nolak seher. Ini kan cara lain seher. Ini yang ketahuan saran seher dia. Cara lain. Dalam riwayat, wah Rasulullah kena seher. Nabi doang kena, apalagi tiang peluguh. Yang perlu amalan ayat solas. Ndak baik mensari julu, lamun leman baca ayat solas. Karena hal-hal samarak nikin den selanan pasang. Kadang-kadang jauh si angin, si hawa. Nah, jadi tersenjulu. Den bina marantan penyakit sabangkin ni kita terjaga julu sendik neman datang ya pot tersuruh pasang penyundung si dadu penyundung aran dah ya tiang ya alhamdulillah di tengah ngadu dia oleh baru teparan tahun sajulu tiang di tiang yakin tanarak semana darak. Kedua kali yang terjauh jok Kapolres Lombok Timur suruh ngaji tuh soal yang terketuaan masalah semenuh. Bagi saya janda ada Pak Kapolres. Yakin? Iya yakin. Darah semenuh. Dait narak dalam riwayat, dalam hadis penyakit menular darah. Sangkat yang ini separuh musandid bani liwataran behonda nding kedua nang ngesim mangkin masker kedua nang ndak tadah tende masang ketimbang tende liwat lagu demen yang pasang edang oleh yang tipak kelelik dia ingat kelikiran kengaruh lae mut sundung sampai niki ada yang sendik ampes komak. Ia lintang ingat yang tanggap tersampi wahane. Lagu dendek cerita jok datu tebaun lah. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Alam kubur niki alam yang sangat sempit. Alam yang menakutkan. Lagu lamun tuah ukir kalimat la ilaha illallah di dalam dada, insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat zikir yang sudah diukir dalam dada dengan neon 500 watt. Insya Allah. Kasihlah nindik bayi nindik girang lalu terima zikir, baiat zikir. Baiat dulu. Ada yang kena entan berzikir. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan sak girang nyebut nama ndasida Allah akan ditenangkan hatinya oleh Allah. Ya pun kena afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah. La ilaha illallah. La matlubu bihaqqin illallah. La ilaha illallah. La mawjudu bihaqqin illallah. Lampi mun samulai zikir ni afdalu zikri fa'lam annahu la. Ini kita jantung. La ilaha
illallah. La ilaha. Berarti tiang pelunggu sudah mengukir kalimat la ilaha illallah. Ukir kalimat la ilaha illallah. La ilaha illa Allah. Lemak demen doa tama liang lahat dalam kubur, baru entama doa mungkar wa nakir ngatret. Ini ahli zikir ini. Kenapa kita tanya? Begitulah bahasa. Kan tak baik lalu terima zikir beliau. Penting ada yang kena entah berzikir. Kayaknya kita mengukir kalimat la ilaha illallah. Inilah yang dimaksud dengan mengukir kalimat la ilaha illallah. Di dalam berzikir, beramal, beribadah, ada 3 sifat Allah yang mengontrol tiang pelunggu. Dia mengontrol sifat Allah yang mengontrol tiang pelunggu. Jari periksa tiang pelunggu, sifat Allah yang bernama ilmu sama basar. Ilmu ikhlas entah ibadah berzikir, ikhlas entah tegering beramal, wikan tiatin sida-sida Allah. Itulah yang mengontrol tiang pelunggu, baik di luar ibadah maupun di dalam ibadah. Sama apik-apik entah bebaca, apik-apik entah muni dalam hidup ini, karena Allah mendengar kita semua. Apik-apik entah berkelampan rukuk sujud, Allah maha melihat. Entah rukuk sujud ni terkontrol sida-sida Allah. Dia mulai beramal doang sembahyang, langsung fotokopi dia. Menggerak waktu untuk hisab di padang mahsyar, Rasulullah SAW mengendika, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salat. Paling dulu untuk hisab di padang mahsyar adalah amal solat. Bila solat kita benar, insya Allah zakat, haji, puasa akan benar juga. Karena lulun agama adalah sembahyang. Kalau salat tidak benar, jangan harap yang lain-lain. Itulah yang dihisab pertama kali di padang mahsyar, di yaumil hisab. Nah, kemudian datang amal-amal lain untuk menambah. Meratur sebaru zikir nih. Zikir pun perlu kita karena Allah. Perlu kita berzikir yang benar. Engkau sengintak-gintak. Berdua makna. Mulai ke la ilaha illallah. La ilaha. Mana nih? Berarti kita sudah mengukir 2 kalimat syahadat atau zikir di dalam hati kita. Dikala masuk liang lahat, insya Allah akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ibarat neon 500 watt. Semen bayi malaikat keluar ruang. Ya maknan talqin. فَإِذَا جَاءَكَ الْمَلَكَانِ الْمُوَكَّلَانِ بِكَ وَبِأَمْثَالِكَ مِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم فَلَا يُفْزِعَكَ وَلَا يُرْهِبَكَ فَإِنَّهُمَا خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا جَاءَكَ الْمَلَكَانِ الْمُوَكَّلَانِ بِكَ. Apabila datang 2 malaikat bertanya dalam kubur, siapa itu? Mungkar dan Fala yubzi'ak wala yurhibak. Ndak takut, ndak gentar. Kenapa? Fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla. Karena beliau endah panjak nenek pada dititeh.
Nia hamba Allah, ita pun hamba Allah. Kenapa takut? Dit kanggo takut. Lagu beruan dengan sandik takut. Dengan berzikir yang benar. Dengan yang beramal beribadah yang benar. Fala yubzi'ak wala yurhibak. Jangan takut, jangan gentar. Karena dia malaikat itu adalah sama-sama kita menjadi hamba Allah. Perhatikan. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah. Alam si kelima, alam akhirat. Alam akhirat niki alam terakhir li tiang pelunggus namian. Ia alam terakhir. Nah, di alam akhirat niki ia tahun sak pedas gatih. Ruan pengamalan pelunggut yang sami di masa hidup di atas dunia, ia tu nyandang ruan era tu. Saya tetu membangun karena Allah. Saya tetu ibadah beramal karena Allah. Ia tu nyandang ruan era tu. Sehingga Rasulullah SAW ditanya oleh Jibril, apa tanda-tanda umatmu Muhammad datang di padang mahsyar ini? Jawab Rasulullah, gurran muhajjalin min asaril wudu. Tanda umatku datang nanti adalah bercahaya muka dan dua tangan, bekas wudu yang benar. Sila lamun kena entan tuduh ia tanda umat Nabi Muhammad. Kemudian jari simbol umat Muhammad telu usul pakai tasawuf. Ia pun telu talin mayit. Usul adik ketahuan nenek saya sembah. Kemudian pakai adik tahu bersuci waktu saya nyembah. Tasawuf adik ikhlas dalam menyembah Allah. Telu kitab niki, telu hukum niki wajib tengering pelajari. Ya, ran ilmu berdoa. Usul 5 tamajuk dalam sembahyang. Pekih 5 tamajuk dalam sembahyang. Tasawuf 2 tamajuk dalam sembahyang. Jari ilmu 12. Saya tahu tama ilmu 12 dalam sembahyang, maka sampurnalah solatnya. Namun dia mantau tama ilmu 12 jauh dalam sembahyang ya, dia neman sempur 5 oleh pakai, 5 oleh usul, 2 oleh tasawuf. Jadi ndengkagu pisah satu. Usul pakai tasawuf. Karena itulah simbol umat Nabi besar Muhammad sallallahu. Iya pun kanjeng Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal karena akan datang di muka bumi ini yang jauh ilmu 12. Iya pun tanggal 12 itu lahir. Bulan kelahiran Nabi bulan ketelu Muharram, Safar, Rabiul. Bulan ketelu untuk lahir Nabi. Usul pakai tasawuf kenangan. Jelo Senin untuk lahir karena ia untuk canangan 2 kelima syahadat. Ia punaran Senin jelo kedua. Ahad ia untuk nyatang diri, canangan diri Allah yang bersifat wahdah. Dengan Arab lamun mereka yang jelo Ahad oleh yang berjulu. Wahidun isnani salasatun arba'atun khamsatun sittatun sab'ah. Wahidun ahad kena. Apa terjadi yang sida-sida Allah Ta'ala jalla wahad? Allah mencanangkan dirinya yang bersifat wahdah yang laisa kamislihi syai'un. Kemudian isnani jelo kedua jelo Senin, ia tu canangan 2 kelima syahadat. Ia empuk terkena asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ia tu untuk canangan 2 kelima syahadat. Kemudian
salah satun jelo Selasa usul pekeh tasawuf jelo ketelu. Jelo keempat arba bahasa Arab bahasa tita jelo keempat. Apa tican sida Allah Taala jelo keempat? Ia tahu tican sida Allah Subhanahu Wa Taala senjata yang sangat empuh. Arba apa tican si Allah Taala jelo rebu senjata yang sangat empuh. Biya iman, Islam, tauhid, lamun wah senjata seempat niki ndet ini kalah di dunia datang akhirat. Inilah senjata yang diberikan Allah yang sangat empuh. Iman, Islam, tauhid, ma'rifah. Jelo kelima Kamis. Hari Kamis. Hamsatun. Kamis. Sempurna dua jari dengan ya, 5 rukun kemudian jelo Jumat. Jelo kepiran Jumat jari? Jelo ke-6. Suci dua jari umat Muhammad. Ia pun 6 rukun wudu. Rukun wudu sadam 4 leman dasida Allah SWT. 2 kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia pun 6 rukun wudu. Jelojo sab'atun sabtuh basan tita jelo kepitu. Apa terjadi yang sida-sida Allah SWT? Arab pitu anggota wajib sujud dait pitu latifah. Kending sujud 2 jengkuk 2 naik. Jadi pitu anggota yang wajib dan 7 latifah. Ini ya saya perlu taji seno. Nemu selapu nalus latifah nu bimana alus. Lamun was selapu solah aja saleh doa. Solah bah selapu. Nah, 7 latifah di dalam diri manusia. Satafara darah latifatul insa. Latifatul nafsi. Latifatul nafsi. Latifatul ukhfah dan seterusnya. Pitu latifah. Nah ya perlu niki pelajari. Memang niki pegawaian niki teparan ilmu fardu kifayah tetapi sangat penting. Enggak nenta wajib sifat 20 yang wajib, 20 yang mustahil, sekik harus petang dasa sekik enggak nenta wajib. Atas niki ja harus. Fardu kifayah. Fardu kifayah kita perdalam. Nah, inilah kaitannya. Kembik nampung perlu. Sehingga sifat-sifat Allah niki adik tahu tama aja di dalam sembahyang. Tekancak cita saup adik khusuk dalam sehingga apa? Lamun tendek khusuk di dalam sembahyang ndek terima sembah insyaallah taala. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal. Neraka wail dengan sembahyang. Sembahyang sa berembi, sembahyang sa riya. Yura'un. Lamun tende aji tasawuf ja riya tedo. Ya perlu aji tasawuf ada sendiriya. Sehingga amal ibadah riya diki tidak diterima di sisi Allah Subhanahu. Dan neraka wail bagi orang yang riya di dalam beramal dan beribadah. Yang pot melihat apik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah wa hafizakumullah, mungkin sekadar ini yang dapat yang sampaikan.
kurang dan lebihnya ngelunsur ampura. Akhirul kalam, wallahul muwafiqu ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.